Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kita media bersama saya Indra dan rekan saya. Gue aku sobat. Pada sesi kali ini, gua ada pertanyaan nih buat si Obot nih, teman-teman. Buat menurut lu siluman tuh dunia siluman tuh kayak gimana sih? Apa pengalaman punya dengan dunia siluman gitu? Gue nggak tahu. Saya bukan pakarnya sih. Tapi Oke. kalau apa sih ya? Kalau gue ingat-ingat lagi, flashback ke belakang ya. Nggak tahu ya itu siluman atau apa ya. Gue punya cerita. Kebetulan cerita ini waktu gue sekolah di STM ya. Kayaknya gua flashback lagi ke zaman kita sekolah ya. Ya waktu itu sih di suatu daerah ya di kabupaten. Spesifik buat apakah di Bandung mana nih, Kabupaten Bandungnya di mana nih? Ya usah di ini. Mendalam lah tempatnya di mana, tapi ini memang beneran yang terjadi guys. Dulu tepatnya tahun 2004 ya. Yep. Kelas berapa ya? 2004. Kelas 1 kelas 2 mungkin. Kelas 2 ya? 2 mungkin. Gua banget kayaknya. Baru nyadar lo. Gini, woi. Waktu itu malam Jumat. Kan tahun 2004 mungkin pembangunan udah lumayan merata juga ya. Iya. Tapi nggak seperti sekarang juga sih ya. Malam Jumat itu saya nggak akan pernah lupakan soal ini, karena memang saya selalu terngiang-ngiang gitu ya kejadian itu. Kalau saya kebetulan lewat sana, lewat ke tempat yang dulu pernah saya lalui itu. Waktu itu kelabrek dia ngarasak brek. Ya harus mau. Ngarasak brek. Lanjut. Ya gimana buat? Ya waktu itu ketika malam Jumat itu gue sama almarhum, kebetulan orangnya udah meninggal ya. Semoga Allah memberikan ampunan bagi Amin. teman saya itu. Ini teman sekolah apa? Bukan sih, teman di kampung. Oke. Ya, kebetulan lagi si almarhum lagi singgah ke Bandung ke rumah. Saya pernah waktu malam Jumat itu pernah berkunjung waktu malam-malam itu ke teman saya, dan setelah pulangnya nggak lewat jalan biasa gitu, lewat jalan kampung, di jalan kompleks, tapi masih kampung, di suatu daerah itu. Tapi yang anehnya juga, kenapa saya bisa lihat sedangkan si almarhum enggak. Jadi kan di motor itu kan berboncengan. Oh lu Saya yang mengendarai. Oke, satu motor. Ya satu motor. Si almarhumnya yang teman saya di belakang. Bonceng. Ya seharusnya dia lihat. Soalnya kan di depan itu kan saya lihat ada ular sanca besar. Ukurannya saya nggak berani untuk menyebutkan ukurannya, tapi kategorisnya besar lah. Jarang-jarang kalau panjang besar. Nah, otomatis kan secara spontanitas tentu saya Berhenti. bukan berhenti lagi, saya lanjut sih sebenarnya bang, lanjut ya. Jadi si jalan dilalui sama ular, Terus lu lanjut. gue lanjut. Anehnya yang pertama,
Saya bisa lihat penampakan ada ular di depan saya, besar, sedang melintas jalan. Saya bisa lihat, sedangkan teman saya yang udah almarhum dia nggak lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara logika, kalau motor saya nabrak ular, Ada ganjalan ya? kalau tidak terseret pasti kan seperti polisi tidur lah. Iya. Jadi ada apa sebutnya? Ada kejelokan. Iya. Ada seperti gitu ya. Ini enggak. Bisa aja. Jadi dalam visual saya waktu malam Jumat itu di suatu daerah, pokoknya mah gelap gulita. Ya kalau ada penerangan juga itu dari rumah-rumah lah ya. Nggak ada penerangan jalan. Oh berarti jalan ini nggak ada lampu jalan gitu. Dan kebetulan juga pada waktu itu emang nggak ada orang. Jam berapa itu kira-kira? Sekitar jam 9. Oh, masih siang ya? Ini kejadiannya nggak misalkan tengah malam atau enggak. Ini masih Isya lah. Masih awal-awal Isya. Dan juga pada saat itu juga nggak ada orang nongkrong. Oke. Nggak ada orang nongkrong. Ya mungkin pada waktu itu hanya ada satu motor yang melintasi motor gue juga. Kadang sepi banget ya. Nah, saya nggak bisa ngelupain itu karena memang yang pertama di luar logika saya dapati secara empiris pengalaman mata saya lihat gitu. Itu wujudnya seperti ular tancai besar. Tapi kok cuman gue aja gitu yang lihat. Iya. Wah, serem juga ya, Pak. Nah, Kalau misalkan malam-malam lo berdua ngelihat ular yang gede banget kayak gitu, terus waktu melintas lo nggak ngerasain ada ular kayak gitu ya? Wah, berarti itu siluman ular mungkin ya? kurang tahu ya. Tapi gini aja logikanya ya. Kalaupun itu disebutnya apa? Pengalaman mistis. Oke. Kan saya sedang tersadar berdua dengan teman saya yang ada di belakang. Saya kan mengendari motor itu kan disebutnya tidak dalam keadaan tidur ya. Iya. Otomatis dua-duanya karena waktu itu juga ngobrol juga kan waktu di dalam motor juga. Kata saya, astagfirullahaladzim, orai tinggal itu bahasa Sunda. Kata sahabat saya, mana enggak ngeliat. Sepanjang jalan saya pulang saya masih aneh nih. Tapi pas lu setelah selesai mengalami kejadian kayak gitu ya, lu nggak ada kejadian apa-apa lagi di rumah gitu apa gimana? Apa bermimpi? Kemarin mah yang masuk bengkel itu ada ular juga sih masuk, tapi ada bulunya. Ulat gitu? Apa ular berbentuk ular? Ada Terus dia berwujud apa maksud tuh? Berubah? Setengah, jadi gini, setengah badannya sudah masuk ke bengkel, sedangkan setengah badannya lagi di luar. Nah, setengah badannya yang dari tengah ke belakang ke ekor saya lihat di luar, dan itu benar dia punya bulu. Wah. Kan ada sebuah istilah atau peribahasa ya, sampai apa sebenarnya belut jangan ular buluan atau sebaliknya. Itu sebenarnya peribahasa yang mungkin secara logika memang tidak kita dapati hal itu, tapi bisa saja kita dapati hal itu. Pengalaman yang cukup Dan seram. sebenarnya sih yang saya cari juga ya, salah satunya dalam hadis namanya yang Sogir, disebutkan bahwa salinan hewan yang mungkin saja dijadikan kendaraan atau dijadikan apa sebetulnya media atau produksi dari sebuah riset dari itu. Kalau tidak ular, kalajengking. Iya, benar. Gue juga pernah dengar kayak gitu sih. Ular sih yang
seperti perwujudan jin kadang menyerupai ular. Jadi kalau nggak salah gue pernah dengar kalau misalkan ada ular masuk ke rumah jangan langsung dibunuh Bud. Kalau nggak salah gitu. Jadi ada percakapan dulu kayak gitu. Ditakutkan kalau ular tersebut bukan ular Oh, yang benar-benar ular ya. ular tapi adalah jin lah atau apa yang menyerupai. Cara ngetesnya mungkin kita adan dulu aja. Misalkan ada ular, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar. Jadi kali ini cerita dari obat ini juga buat kita harus selalu berhati-hati ya di jalan. Tapi ada satu hal yang membuat saya masih jadi pertanyaan ya. Yang pertama adalah ketika eksistensi makhluk kasat mata yang tak kasat mata itu ya, menampakkan wujud dan kebetulan kita bisa lihat walaupun sebenarnya kita nggak punya apa sih sebenarnya kata untuk lihat itu. Apakah ada sebuah arti dalam apa sebenarnya apa maksud dari eksistensi dia memperlihatkan wujudnya kepada orang-orang tertentu? Ya, Kan kalau misalkan pasti bermaksud itu ya. misalkan gini lah, ada satu rombongan misalkan terdiri dari 3 atau 4 orang ya, masuk ke dalam hutan, sedangkan orang yang 4 atau 5 orang itu berjalan bersama-sama gitu ya. Di hadapan mereka ditampakkan sebuah perwujudan tentang sebuah makhluk angsa yang menyerupai apa misalkan. Apakah semuanya bisa lihat? Jadi yang Mungkin ada yang bisa lihat, mungkin ada juga yang nggak bisa lihat. berarti ada arti. Ya, bisa jadi. Mungkin gini lah, mungkin kawan-kawan juga yang ngertiin channel kita ini juga setidaknya harus tahu juga esensi dan eksistensi keberadaan mereka juga. Kita juga tidak bisa mengklaim keadaannya juga negatif juga ya untuk diri kita. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Maksudnya lebih kepada kalau hanya sebatas menakuti setan juga menakuti gitu ya. Tapi bisa saja itu juga hal itu mengarah ke sana, tapi kita juga harus punya prinsip juga bahwa sebenarnya nih, kejahatan itu dalam dunia mistik juga nggak boleh juga kita berburuk sangka kepada sosok yang di luar manusia gitu ya, karena kan minal jinnati wan nas gitu ya. Jadi setan bisa masuk ke jin juga dan manusia juga ya. Iya, betul. Harus berhati-hati. Dan tindakan kita ya. Semoga menjadi cerita dari obat ini menjadi kita menjadi hikmah hebat ya. Mungkin ya dan juga mungkin apa sebetulnya ya, pengalaman empiris yang berharga juga sih. Kita dalam memandang sebuah kehidupan itu juga tidak boleh terlalu mengandalkan rasio belaka gitu kan. Tapi jauh dari itu juga ini juga menjadi pengujian untuk iman kita pada hal yang goibib. Esensi dan eksistensi ini memang ada, tergantung kita menyikapinya. Ya. Oke, dari kita untuk episode ini sampai di sini buat I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed Dan 'em. ada If you coming pengalaman for me, yang hope you ready mungkin for bisa the demon. I got eyes diambil dan in the juga back of ada my yang sama head, juga I'm ya. seeing, Iya, take me betul. for Jadi kalau granted, misalnya and di you rumah know juga ada I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite Oke, they terima kasih feeling. I telah could tear you mendengarkan. apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just Semoga need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust Dan kawan-kawan juga just pada love sehat the selalu. feeling. kita I ain't gonna